began when Hamas led Ahad 19 Januari 2025 menjadi babak baru dalam konflik yang telah berlangsung selama 15 bulan antara Israel dan Hamas. Pemerintah Israel akhirnya menyetujui perjanjian gencatan senjata dengan Hamas setelah melalui perdebatan sengit di kabinet pada 17 Januari 2025. Kesepakatan yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat ini memiliki tujuan utama menghentikan pertempuran dan memungkinkan pertukaran sandera serta pembebasan tahanan Palestina. Pada hari pertama gencatan senjata 19 Januari, 3 sandera pertama, Romi Gonen, Doron Steinbrecher, dan Emily Damari telah dibebaskan. Mereka dipindahkan melalui jalur yang telah ditentukan, dari kendaraan Hamas ke Palang Merah, lalu diserahkan ke pasukan khusus Israel di Gaza sebelum akhirnya dibawa ke pangkalan militer Reim dan diterbangkan ke rumah sakit Sheba untuk perawatan. Sebagai bagian dari kesepakatan, Israel pun membebaskan 90 tahanan Palestina, termasuk perempuan dan remaja. Namun, itu baru tahap awal. Selama tahap pertama kesepakatan, sekitar 1.900 tahanan akan dibebaskan. Meskipun tidak ada yang terlibat dalam serangan 7 Oktober yang akan masuk dalam daftar ini. Kendati kesepakatan ini membawa harapan bagi keluarga sandera dan tahanan, banyak pertanyaan yang masih menggantung. Mekanisme pertukaran dan kategori tahanan yang dibebaskan menjadi perdebatan yang terus berlangsung di Israel. Sementara Palestina menghadapi kenyataan bahwa sebagian tahanan yang dibebaskan akan dideportasi. Di sisi lain, lebih dari 10.000 warga Palestina masih mendekam di penjara Israel, termasuk lebih dari 3.000 orang yang ditahan tanpa dakwaan melalui sistem penahanan administratif yang mendapat banyak kritik dari kelompok HAM. Akankah langkah tersebut benar-benar mengarah pada gencatan senjata yang lebih luas, atau justru menjadi jeda sementara sebelum konflik kembali berkobar? Konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lebih dari 1 abad berakar pada akhir abad ke-19, saat ketegangan antara komunitas Arab dan Yahudi di Palestina mulai meningkat. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 181 yang berusaha membagi mandat Palestina yang dikuasai Inggris menjadi 2 negara. Satu untuk orang Yahudi dan satu lagi untuk orang Arab. Namun saat negara Israel diproklamasikan pada 14 Mei 1948, hal tersebut memicu Perang Arab-Israel pertama. Perang tersebut berakhir pada 1949 dengan kemenangan Israel. Lebih dari 750.000 warga Palestina mengungsi dan wilayah Palestina terpecah menjadi 3 bagian, yaitu negara Israel, tepi barat, dan jalur Gaza. Ketegangan terus meningkat antara Israel dan negara-negara tetangga, seperti Mesir, Yordania, dan Suriah yang semakin memperburuk situasi politik di wilayah ini. Pada Juni 1967 terjadi ketegangan yang memicu Perang 6 Hari. Israel berhasil merebut Semenanjung Sinai dan jalur Gaza dari Mesir, tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, serta dataran tinggi Golan dari Suriah. Konflik ini menjadi titik balik dalam sejarah panjang perselisihan wilayah.
6 tahun kemudian, Perang Yom Kippur terjadi. Saat Mesir dan Suriah melancarkan serangan untuk merebut kembali wilayah yang hilang, meskipun tidak ada keuntungan signifikan, perang ini membuka jalan bagi perundingan damai yang menghasilkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada 1979. Namun meskipun hubungan antara Israel dan negara-negara Arab membaik, nasib Palestina masih terombang-ambing. Pada 1987, Intifada pertama terjadi sebagai respon terhadap kebijakan Israel di tepi barat dan Gaza. Perjanjian Oslo 1993 memberi harapan dengan membuka jalan bagi pemerintahan Palestina di wilayah tersebut. Namun, ketegangan terus berlanjut, dan Intifada kedua pecah pada tahun 2000 yang memperburuk situasi lebih jauh. Perpecahan antara Fatah dan Hamas semakin memperumit keadaan. Pada 2006, Hamas menang dalam pemilu menggulingkan Fatah dan menguasai Gaza. Meskipun sempat terjadi kesepakatan damai, pertempuran masih terus terjadi dengan serangkaian konflik besar, seperti pada 2014 yang menyebabkan lebih dari 2.000 warga Palestina dan puluhan warga Israel tewas. Ketegangan meningkat dengan serangan yang lebih intens antara Israel dan Hamas, terutama pada 2018 dan 2021 yang melibatkan roket dan serangan udara yang menewaskan ratusan orang. Meskipun ada beberapa kali gencatan senjata, konflik ini terus berlanjut dengan siklus kekerasan yang tak terputus. Sebagai kelompok bersenjata dan gerakan politik Palestina, Hamas telah menjadi pusat perdebatan dalam konflik Israel-Palestina. Berdiri sejak 1987 sebagai cabang Ikhwanul Muslimin, Hamas yang berarti Gerakan Perlawanan Islam menentang keberadaan Israel di wilayah yang mereka sebut Tanah Palestina. Hamas ingin mendirikan negara Islam di wilayah yang mencakup tepi barat, Yerusalem Timur, dan Gaza. Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan besar terhadap Israel yang mengakibatkan hampir 1.200 korban tewas dan mendangkap lebih dari 250 sandera. Hamas menggambarkan serangan tersebut sebagai reaksi terhadap apa yang mereka sebut penindasan Israel terhadap warga Palestina dan pendudukan berkelanjutan atas wilayah mereka. Hamas yang telah menguasai Gaza sejak 2007 berfokus pada tujuan mereka untuk mengakhiri pendudukan Israel dan menuntut negara Palestina yang bebas. Mereka juga menentang upaya Israel untuk menguasai Yerusalem Timur yang mereka anggap sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan. Beberapa jam setelah terjadi serangan, IDF yang merupakan angkatan pertahanan Israel mengumumkan siaga perang dengan mobilisasi lebih dari 350.000 cadangan militer. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke jalur Gaza pada 8 Oktober dan 9 Oktober. Perbatasan Gaza diberi pengepungan total, memutus pasokan air, listrik, dan bahan makanan. Krisis kemanusiaan pun semakin dalam, dengan lebih dari 1,4 juta orang Palestina mengungsi di Gaza. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban sipil di Gaza meningkat drastis. Pada akhir tahun 2023, tekanan internasional terhadap Israel semakin besar. Setelah hampir 23.000 warga Palestina yang meninggal dunia, Israel mengubah strategi dengan pendekatan yang lebih terarah. Pada Januari 2024, kerangka kerja untuk gencatan senjata mulai muncul dengan mediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Namun meskipun ada kemajuan, proses ini tetap rumit. Hamas bersikeras pada jaminan pertukaran sandera sebagai syarat utama. Hingga pada Februari 2024, Israel mengumumkan rencana invasi besar-besaran ke Rafah, kota strategis di jalur Gaza yang memicu kekhawatiran dunia atas dampak kemanusiaan yang semakin parah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa operasi tersebut harus dilanjutkan untuk mengalahkan benteng terakhir Hamas.
Ketegangan pun semakin memuncak ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden mulai meragukan keberlanjutan dukungan militer terhadap Israel tanpa rencana yang lebih komprehensif untuk melindungi warga sipil. Pada 25 Maret 2024, untuk pertama kalinya Amerika Serikat menahan veto atas resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak gencatan senjata. Beberapa insiden tragis termasuk serangan udara yang menewaskan 7 pekerja kemanusiaan semakin memperburuk citra militer Israel. Selain itu, pada Mei dan Juni 2024, invasi ke Rafah dilanjutkan, dan Israel mulai menyerukan evakuasi besar-besaran dari kota tersebut, menyebabkan lebih dari 800.000 orang mengungsi. Di tengah serangan intensif, situasi kemanusiaan semakin buruk dengan sedikitnya bantuan yang diterima warga Gaza. Hingga akhirnya pada 10 Juni 2024, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang mendesak gencatan senjata meskipun kekerasan terus berlanjut. Pada 17 Oktober 2024 terjadi titik balik penting dalam perang ini ketika Israel mengumumkan kematian Yahya Sinwar, pemimpin Hamas dalam sebuah operasi yang dilakukan di Rafah. Kematian Sinwar membuka jalan bagi upaya internasional untuk memperkenalkan gencatan senjata. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengusulkan jeda sementara yang akan diikuti dengan pembebasan sandera Israel yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat atau Rusia. Meskipun Hamas awalnya enggan setelah kegagalan gencatan senjata sebelumnya, mereka mulai menunjukkan keterbukaan terhadap proposal ini. Puncak dari serangkaian peristiwa ini terjadi pada 21 November, ketika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. ICC menuduh mereka bertanggung jawab atas blokade kemanusiaan yang menghambat bantuan ke Gaza tanpa alasan militer yang jelas. ICC juga mengeluarkan surat perintah serupa untuk Komandan Hamas Dave yang dianggap bertanggung jawab atas serangan terhadap warga sipil pada 7 Oktober. It has flattened large areas of Gaza and forced to flee multiple times. It easily struck shelters and hospitals, often killing women and children. 15 bulan perang telah mengubah Gaza menjadi puing-puing. Lebih dari 46.000 warga Palestina tewas, ratusan ribu lainnya terluka, dan hampir seluruh wilayahnya kini tak lagi bisa dihuni. Saat ini sistem kesehatan Gaza berada dalam kondisi kritis. WHO mencatat bahwa 50% rumah sakit telah tutup, sementara yang lain hanya berfungsi sebagian. Para tenaga medis pun menghadapi situasi mengerikan. Fasilitas rusak, obat-obatan langka, dan lebih dari 1.060 petugas kesehatan tewas. Gaza telah berubah menjadi puing-puing. Menurut analisis UNOSAT, 69% bangunan hancur atau rusak. Sementara PBB mencatat 68% jaringan jalan lumpuh. Sekolah-sekolah yang dulu penuh siswa kini hanya menyisakan reruntuhan. Kondisi kemanusiaan semakin memburuk. Sekitar 1,9 juta warga Gaza atau hampir 90% populasi mengungsi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa kepastian. Kelaparan mengancam, dengan 91% penduduk mengalami krisis pangan akut. Sebelum perang, 500 truk bantuan masuk ke Gaza setiap hari. Namun saat terjadi perang, jumlahnya turun drastis. PBB juga mencatat 67,6% lahan pertanian yang hancur menyebabkan produksi pangan menjadi lumpuh. Dalam kondisi seperti itu, membangun kembali Gaza bukan lagi hitungan bulan atau tahun, tetapi bisa memakan waktu lebih dari 1 dekade. Pada 15 Januari 2025, sebuah kesepakatan gencatan senjata diumumkan setelah berbulan-bulan negosiasi intensif yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir. Kesepakatan bersejarah ini mulai diberlakukan 4 hari setelahnya pada 19 Januari 2025,
dan didasarkan pada proposal yang diajukan oleh mantan Presiden Serikat Joe Biden pada Mei 2024. Gencatan senjata ini akan dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap pertama berlangsung selama 42 hari. Selama periode ini, beberapa tindakan utama yang akan dilakukan. Pertama, Hamas akan membebaskan total 33 sandera, termasuk perempuan yang beberapa di antaranya tentara, anak-anak, orang tua, dan orang sakit secara berkala. 2. Israel akan membebaskan sekitar 1.900 tahanan Palestina. 3. Pasukan Israel akan mundur dari wilayah yang padat penduduknya, memberikan kesempatan bagi warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka. 4. Ratusan truk bantuan akan diizinkan masuk ke Gaza setiap harinya untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. 5. Meskipun pasukan Israel akan tetap berada di sepanjang perbatasan Gaza, mereka akan meninggalkan koridor Netzarim, zona militer yang memisahkan Gaza Utara dari Selatan. Sementara mereka tetap mempertahankan posisi di koridor Philadelphia Selatan. Sedangkan tahap kedua atau 16 hari setelah dimulainya tahap pertama akan dilakukan negosiasi yang meliputi gencatan senjata permanen. Sandera yang masih hidup di Gaza akan ditukar dengan tahanan Palestina lainnya dan pasukan Israel akan melakukan penarikan penuh dari Gaza. Adapun di tahap terakhir, kesepakatan akan berfokus pada pengembalian seluruh jenazah sandera yang tersisa dan dimulainya rekonstruksi Gaza dengan perkiraan memakan waktu selama bertahun-tahun. Kesepakatan gencatan senjata ini menjadi titik balik penting dalam upaya mengakhiri kekerasan di Gaza dan memulai proses pemulihan serta pembangunan yang panjang. Peta jalan ini mengatur langkah-langkah yang spesifik dan bertahap untuk menangani kebutuhan kemanusiaan dan membangun perdamaian jangka panjang. Setelah gencatan senjata yang diberlakukan pada 19 Januari 2025, kondisi kemanusiaan di Gaza masih memerlukan perhatian besar. Dalam laporan terbaru dari OCHA, wilayah Palestina yang diduduki lebih dari 376.000 orang telah kembali ke rumah mereka di Gaza Utara, seiring penarikan pasukan Israel dari beberapa area utama. Berkat lonjakan bantuan kemanusiaan dan membaiknya kondisi akses, distribusi bahan pangan, air, serta bantuan medis pun semakin meningkat. Program Pangan Dunia mencatatkan pengiriman lebih banyak makanan dalam 4 hari pertama gencatan senjata daripada yang dapat dikirimkan pada periode sebelumnya. Sejumlah toko roti yang sempat tutup akibat kekurangan pasokan kini telah kembali beroperasi penuh, membantu memastikan warga Gaza mendapatkan akses pangan yang mendesak. Namun tantangan besar tetap ada. Kerusakan besar pada infrastruktur air dan sanitasi di Gaza Utara memperburuk situasi. Hampir 50 juta ton puing yang diperkirakan akan memakan waktu hingga 20 tahun untuk dibersihkan. Selain itu, meskipun bantuan medis telah masuk, kebutuhan akan pasokan bahan bakar untuk memastikan kelangsungan layanan kesehatan dan sanitasi masih sangat mendesak. Berdasarkan laporan terbaru, lebih dari 1 juta anak-anak di Gaza membutuhkan layanan dukungan psikososial yang mendalam. UNICEF melaporkan mereka terus mempercepat distribusi pasokan dan layanan penting kepada keluarga yang terdampak. Perang boleh saja berhenti, tetapi luka yang ditinggalkan di Gaza masih menganga. Lebih dari 46.000 nyawa melayang, ratusan ribu bangunan hancur, dan biaya rekonstruksi yang luar biasa besar. Namun harga yang harus dibayar untuk membangun kembali wilayah ini sangat mahal, bukan hanya dalam hitungan miliaran dolar, tapi juga dalam waktu puluhan tahun. Kondisi di Gaza saat ini terangkum dalam 4 poin kritis. Pertama, biaya dan waktu pembersihan puing. PBB memperkirakan ada lebih dari 50 juta ton puing yang harus dibersihkan akibat serangan Israel. Proses ini bisa memakan waktu 21 tahun dengan biaya yang mencapai 1,2 miliar dolar.
Puing-puing itu juga berbahaya karena berpotensi terkontaminasi asbes serta masih terdapat 10.000 jenazah yang belum ditemukan di bawah reruntuhan. 2. Pembangunan Gaza mundur 69 tahun. Hasil analisis citra satelit Yunusat menunjukkan bahwa 2/3 bangunan di Gaza atau lebih dari 170.000 bangunan telah rusak dan hancur total. Ini setara dengan 69% dari total bangunan di jalur Gaza. Dengan kondisi seperti itu, pembangunan kembali diperkirakan baru akan selesai setidaknya pada tahun 2040 atau bahkan lebih lama. Seorang pejabat PBB menyebut bahwa kehancuran ini membuat Gaza mundur 69 tahun dalam hal pembangunan. 3. Infrastruktur lumpuh, rugi miliaran dolar. Laporan PBB Bank Dunia mencatat bahwa kerusakan infrastruktur mencapai 18,5 miliar per Januari 2024. Angka itu mencakup kehancuran sektor perumahan, perdagangan, industri, serta layanan vital seperti kesehatan, pendidikan, dan energi. Hingga saat ini hanya 25% pasokan air sebelum perang yang masih tersedia, sementara 68% jaringan jalan telah rusak. 4. Sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas publik hancur. Lebih dari 136 sekolah dan universitas, 823 masjid, dan 3 gereja telah hancur akibat perang. Fasilitas kesehatan pun tidak luput dari serangan. Hanya 17 dari 36 rumah sakit yang masih berfungsi sebagian. Amnesty International mencatat di sepanjang perbatasan timur Gaza lebih dari 90% bangunan telah rata dengan tanah, termasuk 3.500 bangunan yang hancur total. Rekonstruksi Gaza bukanlah sekedar soal pembangunan fisik. Terdapat berbagai tantangan yang lebih dalam, termasuk tantangan politik dan keamanan. Salah satu hambatan terbesar adalah ketidakpastian politik yang berlarut-larut. Meskipun gencatan senjata memberi harapan, banyak yang meragukan apakah perdamaian ini akan bertahan lama atau hanya sementara. Ketegangan yang masih tinggi antara Israel dan Hamas bisa mengancam keberlanjutan gencatan senjata, dan potensi kembalinya konflik sangat besar. Keberhasilan rekonstruksi Gaza juga sangat bergantung pada komitmen internasional. Sejauh ini, dunia internasional telah berjanji untuk membantu. Namun, banyak yang berpendapat bahwa komitmen tersebut seringkali terbatas pada janji tanpa ada realisasi nyata. Hingga saat ini, bantuan internasional sangat terbatas, dan meskipun gencatan senjata membuka ruang bagi bantuan kemanusiaan, banyak yang meragukan apakah akan ada perubahan signifikan dalam hal bantuan pembangunan yang dibutuhkan untuk memulihkan Gaza secara menyeluruh. Di sisi lain, beberapa pihak baik dari dalam Gaza maupun dunia internasional telah bekerja keras untuk memulai pemulihan. Namun, tanpa resolusi politik yang kuat dan dengan ketegangan yang terus ada, proses rekonstruksi ini akan terus menemui rintangan. Keberhasilan pemulihan ini akan sangat bergantung pada sikap dunia dalam menepati janji-janji dan mengatasi tantangan politik yang terus menghalangi jalan menuju Gaza yang lebih baik.